Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiani dalam materi pressure atau tekanan untuk IPA kelas 8. Pressure atau tekanan terjadi pada tiga zat, yaitu solid atau zat padat, liquid atau zat cair, dan yang terakhir yaitu pada gas. Tekanan itu sendiri merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Tekanan dipengaruhi oleh gaya atau F dan luas bidang atau A. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Sedangkan semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuannya yaitu Pascal atau N per meter persegi, F adalah usaha dengan satuan Newton atau N, dan A adalah luas dengan satuan meter persegi. Contohnya ketika berjalan di tanah berlumpur, lebih mudah menggunakan sepatu boot agar tidak masuk ke tanah lumpur daripada menggunakan sepatu dengan pijakan sempit. Contoh lain dari peristiwa ini adalah pada waktu menancapkan paku runcing lebih mudah daripada paku tumpul. Tekanan zat cair. Zat cair dapat memberikan tekanan meskipun zat cair tersebut diam di suatu tempat. Tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar sejenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatis penting dalam merancang struktur bangunan penampungan air seperti bangunan bendungan untuk PLTA. Para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatik air laut agar kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P atau tekanan yaitu sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, H merupakan ketinggian, satuannya meter, dan G adalah gravitasi. Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis, gaya, ketinggian zat cair. Permukaan zat cair bermassa jenis sama dalam keadaan diam dalam bejana berhubungan selalu mempunyai permukaan yang sejajar. Apabila ada zat cair yang bermassa jenis tidak sama dimasukkan ke dalam bejana berhubungan, maka kedua benda zat tersebut tidak sama tinggi. Untuk peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum bejana berhubungan antara lain kendi, teko, pembuatan dam, dan menara penampung air. Gambar samping merupakan gambar waterpass penggunaan dari bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diberi cairan yang berbeda dalam keadaan yang setimbang, tinggi kedua permukaan tidak sama. Jika diketahui P1 sama dengan P2, maka Rho1 kali G kali H1 sama dengan Rho2 kali G kali H2. Karena besarnya G sama, maka rumusnya menjadi Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Sebuah bejana berbentuk U berisi air dan oli seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka berapa besar massa jenis oli? Jawabnya yaitu tekanan pada oli sama dengan tekanan pada air. Pembahasan selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup. Teruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumusnya yaitu P1 per A1 sama dengan P2 per A2.
Selanjutnya, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup teruskan ke segala arah dengan sama besar. Banyak peralatan yang menggunakan prinsip Pascal antara lain dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, dan kempa hidrolik. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Alat-alat yang menggunakan hukum Archimedes yaitu pembuatan kapal laut, galangan kapal, kapal selam, dan balon udara. Menurut Archimedes, besar gaya ke atas adalah F sama dengan Rho kali G kali V, di mana F merupakan gaya apung, Rho merupakan massa jenis zat cair, G merupakan kecepatan gravitasi, dan V merupakan volume zat cair yang dipindahkan. Benda dikatakan terapung jika berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis zat cair dan berat benda sama dengan gaya ke atas zat cair. Yang kedua, benda melayang jika berat jenis sama dengan berat jenis zat cair dan berat jenis benda sama dengan gaya ke atas. Benda dikatakan tenggelam apabila berat benda lebih besar dari berat jenis air dan berat benda lebih besar daripada gaya ke atas dari zat cair. Perbedaan benda terapung, tenggelam, dan melayang dapat dibuatkan tabel berikut. Pada tabel terlihat posisi benda pada keadaan mengapung, melayang, maupun tenggelam. Selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara di permukaan laut rata-rata sebesar 1 atm atau 76 cm3. Makin rendah suatu tempat, makin besar tekanannya. Sebaliknya, makin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanannya. Setiap kenaikan 10 meter, tekanan udara berkurang sebelah 1 mm Hg. Alat ukur tekanan udara itu menggunakan prinsip Pascal. Ada dua, yaitu barometer dan manometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar, sedangkan manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup. Hukum Boyle, zat memiliki massa dan menempati ruang, tidak terkecuali zat gas. Hasil kali tekanan dengan volume suatu gas adalah tetap asal suhu zat tetap. Sebagai contoh, jika kita memompa ban sepeda, udara bisa masuk ke dalam ban. Jika pompa penghisap kita tekan, akhirnya udara masuk. Hukumnya yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasi pada tempat tersebut yaitu 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatiknya yaitu, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda mempunyai berat 50 Newton. Kemudian ketika ditimbang dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda tersebut adalah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita menggunakan rumus V sama dengan V udara dikurang W air. Pertanyaan selanjutnya, tukang bakso mendorong gerobak diketahui dengan gaya sebesar 90 Newton. Jika luas sebuah telapak tangan yakni 150 cm persegi, maka berapakah tekanan yang diberikan mulut tersebut? Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus P sama dengan F per A, mana P sama dengan 90 dibagi 0,03. Pertanyaan selanjutnya, diketahui pada sebuah kubus besi yang mempunyai panjang sisinya 10 cm, kemudian diletakkan di atas meja dengan luas permukaan 4 meter persegi. Apabila berat kubus itu yakni 60 Newton, maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah. Cara menjawabnya, kita cari dulu luas kubus, lalu kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan F per A. Demikian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.